seret. Right. Oke, jadi oke. Yang pertama ini sudah benar ya. Ini sudah benar. Nah, kalau ini menulisnya begini, Pak, berarti ini juga harus sama. Grand teori, ini miring. Nah, gitu, Pak. Ya. Awas nih hukum nih masih hukum, Pak. Hukum. Biasanya. Nah, middle, nulis middle tuh gimana nih? Mari kita Middle. lihat. Mari kita D-nya lihat. 2. Ya, itu dia. Ya. D. Ini tar kita ya. Ini M-nya karena setelah koma M-nya kecil ya. Untuk mengetahui benar salahnya kita kan bahasanya Indonesia nih. Nih, kita ke English kan dulu lah. English United States ya. Coba. Oh, kan? Merah ya. Nah, untuk membetulkannya klik kanan. Nah, gitu Pak. Tuh, ini miring pakai sabung. Aplikatif teori. Ini A-nya kecil ya. Ini pakai Y, sambung. Betulkah menulis aplikatif teori? Ini ke Inggriskan dulu. Nah, arah ya, yang benar. Ini kursor bawa ke sini ya. Klik kanan. Tuh, kayaknya kurang satu. Ini nih. Tuh. Tuh. Oke. Perlindungan hukum, P-nya kecil. Teori maslahah, T-nya kecil. M-nya kecil. Nah, kalau maslahah, maslahah atau maslahah mursalah? Maslahah atau maslahah mursalah, Pak? Masalah mursalah, Pak Prof. Oke, maslahah mursalah ya. Oke. Ya, ya kalau di usul fikih seperti itu. Enggak, kan ada maslahah mursalah. Maslahah itu maqasid syariah. Inti dari maqasid syariah adalah maslahah. Tapi kalau maslahah mursalah adalah sumber hukum yang tidak memiliki dalil yang pasti, sehingga cerdik cendekia para ulama merumuskan konsep yang harus dirujuk oleh masyarakat untuk melahirkan kemaslahatan. Jadi kalau masalah mursalah itu tidak ada dalilnya, gitu. Oke. Tapi kalau ini memang masalah mursalah, oke. Nah, kalau menggunakan transliterasi yang benar, menulisnya begini, Pak. Al maslahah. Jadi bacanya al maslahatul mursalah, ditulisnya al maslahah al mursalah. Nah, maslahah S-nya itu sod, Pak. Sod itu S titik bawah. Itu S titik bawah itu oke. H, pakai H, Prof. Enggak, S titik bawah. Oh,
Waduh. Itu kan hasil bawah ya. Ah, caranya itu add in. Ini yang dulu saya kirim beberapa kali itu ya. Word add in, go. Ini nih add in diakritik. Kita klik, oke. Nah, ini biar terlihat ya. Ini kan S-nya tanpa titik. Alt S. Tuh, S-nya jadi pakai titik. Al-maslahah hanya pakai titik juga kan H kecil. Alt H. Tuh. Al-maslahah al-mursalah. Nah, jadi gini, ini namanya transliterasi. Tuh. Mizan. Kan Arabnya gini, Pak. Nah, ini ya, gitu ya. Al-mizan. Kan Arabnya gitu. Jadi nulis Latinnya I kan panjang tuh mizan. I-nya harus pakai topi di atasnya. I, mi, zan, a. Oh, itu Pak. Ini baru transliterasi. Nah, alkis itu T, to itu T titik bawah Pak, bukan TH. Nah, ya, Wah, bisa almizan, sama. almizan. Nah, Tinggal di copy, bro. iya, ini tinggal di copy atau gini. Nah, almizan, ininya miring kan di sininya miring. Bapak tadi nulis miring ya, kontrol itu. Oke, coba ya, contoh. Nah, dan menulis ayat Quran ini Bapak ini pakai Time New Tradisional Roman. Arabic. Ini kan Time New Roman Pak tuh. Iya. Nah, saya eh, lebih menyarankan Bapak pakai ini deh. Tradisional Arabic, bro. Enggak, Seher Scheherazade New. Ini nih, nih. Nih ya, nih ya. Nah, ini nih. Tuh. Dan nggak usah bold. Tuh. Kalau pakai tradisional Arabik, mari kita lihat. Di saya ada nggak ya? Saya udah nggak pakai itu, Pak. Saya ngikuti uh, instruksinya Prof dulu waktu Zoom. Tradisional Arabik. Ini ya. Nah, tapi kecil ya, Prof. Nah, bukan masalah kecil. Itu wakofnya ke bawah, Pak, tuh. Ini kan ada wakof tuh. Iya. Wakof. Ini. Jadi kalau pakai Scheherazade Nyung, wakofnya di atas tuh. Nih. Ya. Tuh, kemudian yang ini juga sama. Innallaha qawiyyun aziz. Nah, ini mari kita lihat lah ya. Ini kita blok pakai Scheherazade New.
Nah, ini kita turunkan. Pakai 115 atau pakai satu aja bentar. Pakai satu, tidak usah bold. Kemudian ininya line spacing optionnya. Nah, itu Pak. Ini 16, ini 16. Aziz, Kawiyun Aziz. Ini nah, nah, itu Pak. Oke, biar ada jarak, ini kasih berapa? 12. Tuh. Oke, Al-Hadid ini kalau nama surat pakai transliterasi enggak? Kalau pakai ya pakai, kalau enggak. Tapi ini huruf besar, Pak. Yes. Hadirnya hanya huruf besar. Oke. Nah, pertanyaan saya, Bapak nggak pakai aplikasi ya? Aplikasi apa, Bro? Zotero atau Mendeley? Saya belum menguasai. Nggak pakai, Bro. Nah, itu ketahuannya dari sini nih, Jakarta nih ada ruang nih. Kan mestinya begini. Tuh, ya. Nih. Terus, jadi Bapak ini ngetik, catatan kakinya diketik ya. Diketik. Waduh, nah ini klik kanan, klik. Tuh, langsung. Tuh. Nih kan, ini ketahuan pakai aplikasi tuh Pak tuh. Ini ada jarak ya, sementara yang atas enggak. Jakarta titik dua langsung. Kalau yang bawah Bandung ketuk titik dua. Yogyakarta ketuk titik dua. Yang ini tanpa ketuk nih langsung titik dua. Nah itu kalau nggak pakai aplikasi Pak. Tuh, oke itu ya. Nah, ini contoh cukup 2 halaman. Nah terus sekarang yang ingin dikonsultasikan terkait dengan chat GPT itu yang mananya Pak? Enggak, aslinya bukan tulisan ini. Kalau tulisan ini mungkin saya satu belum menguasai ChatGPT dan yang kedua saya mau nulis beneran terkait apa? Ya aplikasinya itu, Bro. Ini Pak, oke. Saya kasih contoh dulu Pak ya. Kita ini teori keadilan ya. Nih, kita butuh narasi teori keadilan gitu ya. Ini kita copy nih, kita masuk ke Wikipedia Pak. Coba aja Pak. Teori keadilan ada nggak di Wikipedia? Wikipedia. Nah, Pak, ada ya? Yuk, oke. Dapat Pak ya? Ada, Pak. Ada, Pak, Bro. Oke. Ini kita ngutip dari sini boleh nggak Pak?
Boleh lah. Kenapa nggak boleh? Itu. Sekarang kita kembali ke sini, Pak. Teori keadilan. Wikipedia-nya kita hilangkan, Pak ya. Ini di Google saya ini udah saya pasang ChatGPT, Pak. Bentar. Oke, saya login dulu. Bentar. Tuh, ini Pak. Tuh, tuh. Ini teori keadilan semua, Pak. Tuh, kita punya, ini respon ChatGPT. Kita punya 8 teori keadilan. Ya, nih, kita punya 8 teori keadilan, Pak. Yang pertama, utilitarianism. Yang kedua, deontological ethics. Yang ketiga, Rawls Theory of Justice. Yang keempat, Aristotelian Ethic. Yang kelima, Distributive Justice. Yang keenam, Restorative Justice. Yang ketujuh, Feminist Ethics. Yang kedelapan, Communitarianism. Ini kita dapat dari ChatGPT, Pak. Pada saat kita ketikkan teori keadilan di Google. Gitu. Saya tidak menyuruh dan juga tidak melarang. Keputusan ada di tangan mahasiswa ya. Gitu. Yang jelas ini lebih lengkap dibanding dengan Wikipedia. Nah, ada restoratif ada sudut pandang agama ada. Plato, Aristoteles, Epitemiah, Rawls tuh ada tuh. Penerapan prinsip, supremasi dan seterusnya. Ini ada referensinya. Jadi bagi saya dua sumber ini Wikipedia dan atau ChatGPT itu dua-duanya adalah instrumen untuk menemukan rujukan. Saya melihatnya begitu, Pak. Gitu ya. Itu jadi ya ini ya. Ini bahasa Inggris, mari kita copy masuk ke Google Translate, mari kita terjemahkan. Valid itu ya, Prof ya? Apanya? Itu Google Translate-nya itu. Ya mari kita lihat. Tuh. Sekarang, oke. Ini saya copy ya, saya kirim ke Bapak ya. Siap, Prof. Bapak, silakan dibaca Pak, silakan dibaca. Enak nggak bahasanya gitu aja Pak. Loh. Gitu Pak. Jadi kalau bagi saya tidak soal mau dari manapun, yang penting nanti kita harus merujuk. Kan itu Pak. Kalau saya begitu ya. Iya, Pak, Prof. Oke, sekarang saya ingin contohkan di file baru deh. Ini ya, pastikan di sini.
Kita ambil utilitarianism. Oke. Yang ininya kita turunkan ya. Yang nggak kelihatan lah. Nah, gitu. Anggap saja inilah disertasi kita. Nah, tuh ya. Apa yang harus kita lakukan setelah kita dapat narasi ini? Cari rujukan, Pak. Oke. Nih, sampai sini ya. Kita copy, masuk ke Google Scholar, Pak. Nih, masuk ke Google Scholar. Oke. Ini Google Scholar ya. Pastikan di sini. Cari. Hmm. Dapat, Pak, ini. Mari kita buka. Nah, ini jurnalnya. Yang tadi itu kalimat yang ini nih. Utilitarianisme. Ini ya, kalimat yang ini ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita kan mau kutip tuh. Kita aktifkan dulu Zotero-nya. Makanya saya minta pakai Zotero itu biar cepat. Itu ya. Zotero atau Mendeley ya. Itu biar Saya cepat. ada aplikasinya, Bro. Cuman saya jarang buka Zotero-nya ini. Ya itu. Makanya saya selalu kan di awal-awal saya selalu mengatakan kalau nggak sempat menguasai aplikasi, cari tim sukses, Pak. Itu cari tim sukses itu kan kita kita bedakan mana writer, mana author. Posisi kita itu author, Pak. Writer itu kan boleh robot, Pak. Siap, Bro. Ya, itu yang punya naskah tanpa mengetik itu apa perlu kita tonton lagi? Mari kita tonton bentar ya. Nah, mana nih. Oh, ini Gufroni S2. Sekarang kan Gufroni S3 ya. Oke. Kita bikin folder baru deh. Ini kalau ini Gufron Hakim lah ya, Gufron Hakim. Untuk membedakan. Tadi ada Gufron S2 ya. Atau Gufron MA ya. Gufron Mahkamah Agung. Nah, ini masih kosong ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, sekarang kan ceritanya kita udah install Zotero-nya ya. Ini tinggal klik, Pak. Kalau ini Mendeley ya. Ya, kita gunakan Zotero. Ini tinggal klik. Nah, tinggal klik, cepret. Tuh, saving tuh Gufron MA. Ini otomatis, Pak. Kita buka. Tuh, ada. Ini type item type-nya jurnal, judulnya prinsip utilitarisme sebagai dasar hidup bermasyarakat. Penulisnya Pranowo Yogi, abstraknya ada, jurnalnya Paradigma, volume 26, isu 2, halaman 172, 179, tahun 2020, DOI dan seterusnya ada ya. Ini kita klik kanan, copy. Masuk ke naskah kita, Pak. Sini. Kita akan simpan di sini ya. Oke. Ini kita taikan dulu biar nggak terlalu jauh. Nah,
Oke, kursor simpan di sini, klik Zotero, klik Add Edit Citation. Nah, karena pasca menggunakan footnote berarti nih di Zotero saya itu sudah ada Pak Win Sunan Gunung Jati, program doktor. Nih ya. Kalau belum ada ini pilih yang ini Pak. Chicago Manual of Style Full Note edisi 17 ya. Tuh. Oke, saya pakai yang ini karena sudah ada. Nah, language-nya Indonesia Pak, karena kita nulis dalam bahasa Indonesia. Ini ya, bahasa Indonesia klik OK. Oke, ini sudah langsung Pak ada Pak. Jadi nggak usah ngetik Pak, tinggal pastekan ini judul yang tadi, ini klik enter. Tuh, kan nggak usah ngetik lagi Pak. Penulis sudah ada, judul sudah ada, nama jurnal sudah ada, volume 26 nomor 2, publikasi 22 Oktober, halaman 172 179, DOI-nya ada, selesai. Oke, ya. Sekarang kita ini yang pertama, yang kedua ini memaksimalkan utilitas berarti memaksimalkan kebahagiaan dan seterusnya. Jurnalnya ini ya, kita buka Pak, nambah referensi nih. Nah, bukannya, udah. Oke, Nivedana, ini nama jurnalnya Pak. Oke, ini penulisnya. Oke, sudah ada. Ini tinggal kita klik save to Zotero, saving to GoFront. Oke, mari kita lihat di Zotero-nya. Tuh, udah masuk Pak. Oke, tuh, udah ada semua. Oke, sekarang ini autornya udah ada semua nih, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah ada. Ini klik kanan, copy, masuk sini, ya, simpan sinilah. Dan ceritanya kita mau nambah. Oke, add edit citation. Nah, pastekan. Ini kursornya udah di sini ya. Pastekan. Oke, klik enter. Tuh. Oke. Kalau kita mau robah nih, ini ya, kan kapital semua, balik lagi aja ke sini Pak. Ini kita klik, klik kanan, sorry, klik kanan, sebentar nggak ada title case. Jangan dulu diklik ya, langsung klik kanan di sini, pilih title case. Oke, sebagai kata sambung, S-nya kecil, bentuk ekspresi remaja dalam mencapai, dalam D-nya kecil. Nah, oke, sekarang ini Vedana titik 2, ini nggak boleh ada ketuk Pak di sini. Dari Vedana ke titik 2, satukan, dempetkan. Oke, nah beres ya. Tuh, sekarang kita ke sini. Kan masih besar nih. Untuk
merubahnya jangan diketik di sini Pak, di refresh aja, cepret, tuh, udah beres Pak. Ini biar nggak ada merah bawahnya, ini Indonesian, yang ini ya, oke, tuh, dah, beres Pak. Tuh, masih mau manual? Ah, silakan Bapak. Ya, singkat Tapi cerita, kalau kita lihat dari buku bagaimana, Prof? lihat dari buku gimana? Maksudnya referensinya itu Ya kan, di entry manual Pak di sininya. oh, di entry manual. Makanya Pak, kenapa publikasi jurnal itu mensyaratkan referensinya harus terlacak online untuk ya untuk memudahkan. Tapi kalau tidak terlacak online, berarti kita entry manual sih Pak. Kan kebayang nih entry manual autor, ini nama belakang, ini nama depan, diketik satu-satu. Gitu ya. Siap. Keputusan ada di tangan mahasiswa ya, cuman saya wajib memberitahukan ini gitu. Oke? Oke ya. Oke, anggap saja ini selesai Pak, 250 halaman nih ya. Ini yang saya blok ini. Kan kita tinggal nulis daftar pustaka Pak. Daftar pustaka. Oke, mau tebakan deh. Nah, itu ya. Daftar pustaka. Ini kan biasanya kita copy dari sini, blok, pastekan di sini. Ini nggak usah Ya. Pak. Sekarang gini aja Pak, nih, edit bibliografi, klik, cepret. Tuh, Oh, langsung udah jadi begitu, Prof itu ya? dia. Kan saya dari awal juga bilang begitu. Langsung jadi Pak, nggak akan capek kita ini. Ya, kita ini nggak akan capek Pak dengan aplikasi itu. Kan aplikasi dibuat agar kita terbantu. Tuh, tuh Pak. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak sempat belajar ini, cari tim sukses. Juru ketik, gitu. Nah, Bapak, kalau mau gunakan Pak Haris yang tadi ya, Dokter Haris Maiza itu, dia mau loh Pak. Bapak nanya aja ke dia, berapa bayarannya, jasa merapihkan apa disertasi, termasuk cek turnitin segala macam. Dia punya trik Pak, dia punya trik. Saya sendiri udah, jadi ilmu dia itu karena dia praktek langsung, dia langsung punya pengalaman menghindari similarity dan seterusnya itu. Gitu Pak. Ya, Pak Prof. Betul, betul. Gitu. Oke, jadi ChatGPT tadi sudah dapat ini ya. Nih ya, ChatGPT sudah dapat. Betapa kita menjadi terbantu ketika Punya Pak Prof berbayar nggak itu? yang mana ChatGPT? Iya. Enggak. Oh, berarti bisa tanpa berbayar bisa Iya, develop. bisa lah. Bisa. Sekarang Bapak kalau lagi itu, coba deh Pak, ikuti saya ya. Nih, masuk ke Google, ketikan, nih, Pak, chat.openai.com. Oke, saya ulangi ya. Chat. Nah ini nih, terlihat ya. OpenAI.com ya. Ya, chat.openai.com. Ini klik, Oke. Ya, ChatGPT. ya masuk ke sini Pak. Oke, di sini kita mau misalkan apa? Ini ya, deontological ethics. Ini kita minta, ini kita copy ya.
kita minta ini, kita pastikan di sini apa yang dikasih sama dia. Tuh, tuh. Ini sudah lanjutannya, Pak. Tuh. Ah, ini Pak ya. Kita copy, masuk ke Google Translate. Paste. Translation ke Indonesia. Etika deontologi sering disebut deontologi adalah kerangka moral dan etika yang menilai moralitas dan seterusnya. Tuh. Oke, gitu. Copy, masukkan ke naskah kita. Sini, Pak. Ya, paste, jepret. Nah, ini oke. Nah, itu dan seterusnya lakukan sebagaimana kita melakukannya untuk paragraf yang pertama ini. Ya, etika deontologis. Oke, ini ya. Sampai sinilah. Ini contoh terakhir ya, copy, masuk ke Google Scholar, atau sekarang ke Google Book, kita coba ya ke Google Books. Ada nggak? Tuh. Oh, ini terlalu panjang kalimatnya. Oh, masih terlalu panjang dan kelihatannya tidak ada yang berbahasa. Nah, ini. Nih ya. Ini kita kita otomatis dapat dari chat GPT itu. Tuh ya. Jadi kalau kita ingin menambah kalimat, tinggal copy, masuk lagi Google Translate, pastekan sini. Nah, nah sini. Sepret. Tuh. Dan seterusnya ke bawah. Tuh, dan nambah lagi berapa? 5 paragraf nih, Pak. Tuh. Gitu ya. Ya, Pak Prof. Gitu, Pak. Ya, Pak Prof. Oke. Tapi ya ini pilihan aja Pak ya. Jadi kalau misalkan Bapak malah jadi pusing lihat lihat apa Sotero yang asalnya dibuat untuk mempermudah malah jadi pusing kan ya keputusan ada di tangan Bapak ya gitu. Nah, yang jelas barusan itu Bapak lihat sendiri betapa kita terbantu dengan lebih mudah gitu. Jadi kalau kita kembali ke sini nih, nah ini ya kan yang kita ketik tuh ini, anggap saja ini kita ketik
Ini berapa? 1, 2, 3, 4. 3,5 baris. Yang otomatis ini berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 baris otomatis. Yang kita ngetik cuma 3 baris. Kebayang kan, kita ngetik 3 baris, tapi kita harus ngetik 14 baris tambahan sebagai konsekuensi tulisan ilmiah. Apa? Merujuk. Ya, gitu. Jadi ini hanya 3 baris, hanya 3,5 baris. Ini plus ini 14 baris kan, kebayang tuh. Ya, tanpa aplikasi kita harus mengetik 3 tambah 14, 17 baris. Diketik semuanya tuh. Itu ya yang saya dari awal saya share. Kenapa harus pakai aplikasi dan seterusnya untuk memudahkan ini. Ya, memudahkan. Gitu Pak. Siap, Pak Prof. Atur nuhun. Sama-sama Pak. Itu. Oke, Saya, cukup. Gimana? saya juga nanti nyimak-nyimak yang kayaknya Pak Prof juga upload yang Zotero itu di YouTube juga. Ya, jadi gini Pak. Itu saya ngupload itu sebatas yang saya pernah bikin. YouTuber lain, kalau saya boleh mengatakan demikian ya, banyak yang jauh lebih menarik Pak. Saya kan sekedar berbagi pengalaman aja. Iya tampilannya gitu-gitu aja lah ya. Tapi kalau YouTuber lain kan konten kreator itu kan lebih menarik Pak. Ya, konten kreator itu kan lebih menarik sehingga kita bisa menyimaknya, menontonnya ya jauh lebih menarik kan gitu. Jauh lebih menarik, informatif, atraktif. Saya cuma berbagi apa? Ya berbagi pengalaman aja lah seperti itu kita gunakan Zotero yang Mendeley-nya juga ada meskipun tidak banyak. Dan betapa kita terbantu oleh aplikasi itu. Ya, kita cuma ngetik 3,5 baris, dibantu oleh aplikasi, kita dapat 14 baris tambahan tanpa harus mengetik. Itu Pak. Siap, Pak Prof. Gitu. Cukup? Siap, insya Allah cukup. Oke, kalau cukup mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Prof. ya, sama-sama. Tetap semangat ya. Ya, mohon doa restunya.